Kaisar Kekacauan meragukan karena Liu Xiang pastinya akan kalah karena hanya mengandalkan Roh Chuyun. Kembali kepada Chuyun yang tampaknya akan menyerang para penjaga manusia harimau. Para manusia harimau itu mengetahui bahwa Chuyun ingin menghancurkan formasi Kaisar Kekacauan. Salah satu manusia harimau mencoba menyerang, tapi Chuyun dengan mudah mengalahkannya dengan kekuatan pohon wilau. Selanjutnya, dua manusia harimau menyerah karena melihat kekuatan Chuyun. Tapi mereka bilang bahwa formasi Kaisar Kekacauan tidak bisa dihancurkan, kecuali oleh Kaisar Kekacauan itu sendiri. Mendengar hal itu, Chuyun mengetahui nampaknya ia hanya bisa menerobos formasi besar ini. Kemudian Chuyun gunakan kekuatan akar berambat pohon wilaunya untuk menembus formasi Kaisar Kekacauan, dan tampaknya ia berhasil melakukannya. Sementara itu di tempatnya Kaisar Kekacauan yang mengatakan kepada Liu Xiang bahwa Liu Xiang hanya memiliki seperempat jam untuk hidup. Namun ia terkejut karena merasakan bahwa Chuyun telah menghancurkan formasi yang ia ciptakan dengan roh kaisarnya. Meski begitu, ia sudah menyiapkan serangan yang lebih besar kepada Chuyun. Ia pun berniat untuk melenyapkan Liu Xiang dengan kekuatannya. Tapi Liu Xiang berhasil menyerang balik dengan kekuatan panahnya. Kembali kepada Roh Chuyun yang dirasuki oleh energi hitam dari Kaisar Kekacauan. Ternyata energi hitam Kaisar Kekacauan masuk ke dalam lautan kesadaran Chuyun. Kaisar tidak menyangka ternyata Chuyun punya wilayah lautan spiritual yang begitu luas. Ia pun berniat untuk menelan jiwa Chuyun. Namun tiba-tiba saja lonceng emas yang ada dalam lautan kesadaran Chuyun menjadi membesar dan menghancurkan energi hitam dari Kaisar Kekacauan. Yang hal itu membuat Chuyun benar-benar berhasil menghancurkan formasi dari Kaisar Kekacauan. Chuyun pun berniat untuk menjemput Liu Xiang, tapi Liu Xiang bilang jangan karena ia bisa menghadapi ini. Sementara Liu Xiang masih menghadapi Kaisar Kekacauan, terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka berdua. Kaisar Kekacauan senang dengan pertarungan ini karena jiwa orang yang kuat seperti Liu Xiang paling nikmat untuk ia makan. Untungnya saja di saat tersudutkan, Chuyun muncul di sana untuk menyelamatkan Liu Xiang. Chuyun menegaskan bagaimana mungkin ia akan meninggalkan Liu Xiang. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan bertarung bersama menghadapi Kaisar Kekacauan. Kaisar Kekacauan menyuruh para bawahan klan iblisnya untuk menyerang dan juga menghabisi Chuyun dan Liu Xiang. Dan mereka nanti akan mendapatkan imbalan yang besar. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Namun Chuyun dan Liu Xiang berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Lalu kemudian Kaisar Kekacauan itu pun mengambil jiwa-jiwa dari para iblis, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya hingga menjadikan ia seorang raksasa yang besar. Chuyun yang melihat itu mengatakan bahwa ia membutuhkan sebatang dupa, yang artinya Chuyun butuh waktu seperti menghabiskan sebatang dupa. Chuyun pun bermeditasi sembari dilindungi oleh Liu Xiang. Sementara Liu Xiang gunakan kekuatan naga esnya untuk membekukan Kaisar Kekacauan. Kembali kepada Chuyun, ia pun masuk ke dalam lautan kesadaran dan nampaknya akan meminta bantuan. Dan ternyata di situ ada Supreme Emperor Kayu.
Supreme Emperor Kayu mengatakan tunggu sampai ia menyelesaikan permainan catur ini. Ternyata Chuyun juga mengetahui tentang permainan catur ini. Ia ikut main dan hanya satu gerakan, ia bisa menghidupkan kembali seluruh permainan. Supreme Emperor Kayu memuji Chuyun yang adalah orang kedua yang bisa bersaing dengannya. Dan Chuyunlah yang setelah reinkarnasi surga dan bumi. Jadi jika Chuyun baru saja mengundang seseorang ke dalam perangkap, maka ini agak mirip dengan cara reinkarnasi. Kembali keluar Liu Xiang dengan sekuat tenaga mencoba bertahan dari serangan kaisar raksasa kekacauan. Bahkan ia menggunakan kekuatannya untuk merantai kaisar kekacauan. Namun kaisar kekacauan berhasil bebas dari rantainya dan menyerang Liu Xiang. Ia mengetahui bahwa Liu Xiang sudah kehabisan energi. Dan ketika serangan kaisar kekacauan akan menyerang kepada Liu Xiang, kita dialihkan ke lautan kesadaran. Di situ Chuyun bilang kepada Supreme Emperor Kayu bahwa keempat pasukan sedang berkumpul dan sepertinya mereka berdua sedang membicarakan tentang permainan catur ini. Supreme Emperor Kayu menggerakkan salah satu pionnya yang membuat Chuyun mengatakan bahwa munculnya kekuatan baru secara tiba-tiba adalah sebuah langkah yang mengejutkan. Tapi itu sudah terlambat. Chuyun melakukan serangan balik dengan pion putihnya hingga itu berhasil menyudutkan Supreme Emperor Kayu. Supreme Emperor Kayu memuji bahwa keterampilan catur Chuyun 3 poin lebih tinggi daripada Kaisar Tianyi. Kemampuan dalam bermain catur Chuyun sangatlah langka. Supreme Emperor Kayu juga tidak menduga tanpa ia sadari ia telah menembus ranah. Ia pun baru sadar bahwa sebenarnya ia selalu mengejar kekuatan di Tianyi dan ingin menyamainya. Ia pun menegaskan bahwa ia dan Chuyun adalah orang asing. Kenapa Chuyun membantunya untuk menembus ranah? Kata Chuyun bahwa seperti dari bawah yang menjadi prajurit atau dari nol menjadi seorang prajurit kekaisaran. Jika ia keluar dari prajurit kerajaan, maka ia tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin ia selamatkan. Supreme Emperor Kayu memuji bahwa ia tidak menyangka ras manusia bisa menghasilkan keturunan seperti ini. Dan itu adalah keberkahan bagi ras mereka. Kembali keluar ketika Liu Xiang yang akan terkena serangan kaisar raksasa. Disitulah Chuyun bangkit dengan kekuatan yang lebih kuat lagi dan berhasil menyelamatkan Liu Xiang. Chuyun pun memegang senjata dari Supreme Emperor Kayu dan menggunakan kekuatan Supreme Emperor Kayu. Kekuatan itu pun menekan kaisar kekacauan. Meski begitu, kaisar raksasa itu masih bisa bangkit lagi. Dan ia akan menelan kekuatan Chuyun itu untuk menjadi miliknya. Kaisar kekacauan raksasa nampaknya akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Chuyun. Dan ia tidak menyangka baru kali ini ada yang memaksanya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Terjadilah pertarungan sengit dan benturan kekuatan di antara mereka. Tapi Chuyun pastinya berhasil menyudutkan kaisar kekacauan dengan menggunakan kekuatan pohon wilau dan membuat kaisar kekacauan melarikan diri. Chuyun tampaknya membiarkan kaisar kekacauan melarikan diri dan ia mengajak Liu Xiang untuk keluar kota lebih dulu. Sementara itu di luar kota ternyata ada Kuan Yu dan teman-temannya Chuyun yang sudah menunggu. Dan mereka mengatakan akan menyelamatkan Chuyun. Chuyun pun menggendong Liu Xiang yang sudah tidak kuat lagi dan kelelahan. Nona Bing mengatakan lebih baik mereka kembali dulu dan juga memulihkan diri. Sementara Kuan Yu yang melihat Chuyun menggendong Liu Xiang, ia mengatakan tidak peduli sudah berapa lama, tapi tetap saja Chuyun terikat dengan Liu Xiang. Nona Yering pun menanyakan kepada Kuan Yu apakah Kuan Yu tidak berniat untuk bergabung dengan Chuyun dan teman-teman. Sepertinya Kuan Yu tidak mau. Nona Yering menanyakan, jadi Kuan Yu akan pergi kemana?
Kata Kuan Yu bahwa dunia ini sangat besar dan ia ingin pergi ke suatu tempat yang lebih jauh. Jika ada kesempatan, mereka akan bertemu lagi. 我们还会再见面吗？这还是一直在这。 Sementara itu berpindah kepada Kaisar Yingho, ia pun melihat 7 garis yang artinya hidup tergantung pada seutas benang. Lalu Kaisar Yingho mengeluarkan para anak buahnya dan menyuruh mereka untuk pimpin pasukan untuk menghabisi ras manusia. Ia mengatakan kecuali jika bintang ungu jatuh dari langit, jika tidak ras manusia pasti akan hancur. Kembali kepada Chuyun yang menyatu dengan tubuhnya di sebuah hutan yang di situ ada rusa putih. Rusa putih mengatakan 1 jiwa 2 tubuh memang sangat cepat. Ia memberitahukan kepada Chuyun jika dapat menghubungkan 2 daerah tersebut maka dapat mencapai level berikutnya. Namun kata Chuyun jika itu tidak terjadi, ia juga bisa naik level karena ia punya kerajaan. Chuyun pun pergi karena teman-temannya masih menunggunya di luar. Rusa putih mengingatkan bahwa cuaca ini terjadi tiba-tiba, fenomena langit terjadi. Jika terjadi bencana, ia berharap bahwa Chuyun tidak meninggoy lagi. Kata Chuyun, kedamaian ras manusia belum terjadi sepenuhnya, mestinya ini bukan gilirannya untuk meninggoy. 在你这儿暂存一段时间了，行，境界也能再上一个台阶。同有灾祸后，若能融合， Kemudian ia pun tiba di keluarga kerajaan Daco. Ia dipeluk oleh Nona Huayan, lalu teman-temannya seperti Nona Bing sangat senang akhirnya Chuyun telah kembali. Yozai juga bilang pastinya bos Chuyun tidak akan meninggoy semudah itu. Terlihat di situ juga ada Nona Sumo yang adalah putri keluarga kerajaan yang terkejut karena Chuyun telah kembali dan ia ingin dijadikan cucu oleh Chuyun. Tidak lama para guru besar muncul seperti Dongfang dan yang lainnya yang memberitahukan bahwa terjadi pergerakan di wilayah perbatasan. Nona Yeling menduga bahwa itu adalah ras iblis yang mulai bergerak. Dongfang mengingatkan bahwa serangan suku iblis kali ini akan lebih besar daripada sebelumnya. Teman-teman Chuyun pastinya bersemangat untuk melawan ras iblis. Namun kata Nona Bing sepertinya ras iblis ingin benar-benar menyerang secara penuh. Karena mengetahui bahwa Liu Xiang sedang terluka parah. Karena Liu Xiang merupakan komandan umat manusia. Nona Sumo menceritakan bahwa ada orang-orang yang menggosip bahwa mereka menyebarkan berita kerajaan Chu yang akan jatuh. Diperlihatkanlah sebelumnya orang-orang di sekitar seperti warga dan lainnya membicarakan bahwa klan iblis akan menyerang dengan penuh. Ditambah lagi Chuyun yang mereka harapkan sebelumnya sudah meninggoy. Di saat itulah muncul Nona Sumo yang tidak suka dengan para warga yang menyebarkan berita. Salah satu wanita yang adalah warga menanyakan, bukankah benar memang Liu Xiang adalah komandan umat manusia tapi terluka parah saat ini? 天妖亡我大人，什么流言？你自己威风。 好一招！ Kembali ke Chuyun, ia bilang ini adalah trik yang jitu untuk membiarkan para warga dan ras manusia kehilangan keyakinan dalam mengalahkan ras iblis karena ketakutan mereka merusak dengan cara merusak moral manusia. Chuyun menanyakan kepada Nona Bing bagaimana luka yang dialami oleh Liu Xiang. Kata Nona Bing bahwa Liu Xiang masih terluka dan koma dan lukanya cukup parah dan luka-luka itu hanya bisa disembuhkan secara perlahan dengan obat mujarab. Martial Emperor Sutra Ungu yang adalah Nona Muli ia pun mengingatkan bahwa kita harus membangun kembali kepercayaan diri untuk melawan ras iblis. Chuyun punya sebuah solusi. Nona Bing menanyakan solusi apa yang dipunya oleh bos Chuyun. Setelah hal itu diperlihatkanlah para warga membicarakan bahwa mereka dipanggil oleh 7 jenderal ke sini. Mereka menduga nampaknya mereka akan disuruh untuk melarikan diri. Tidak lama 7 jenderal dan para guru besar tiba. Nona Bing memberitahukan ia mengetahui bahwa ada rumor yang menyebarkan berita di kalangan orang-orang akhir-akhir ini. Nona Bing bilang bahwa komandan Liu Xiang tidak meninggoy dan hanya tidak bisa bertarung sementara waktu. Mendengar itu para warga menjadi panik. Siapa yang akan menahan serangan ras iblis? Apakah mereka akan meninggoy? 快别说！你有什么办法？战！ 恐慌。各位不必惊慌。 Kemudian Chuyun muncul dan menegaskan apakah para warga bersedia percaya bahwa ia dapat menciptakan keajaiban lainnya karena sekarang ia tidak meninggoy seperti yang diberitakan.
Mendengar hal itu, para warga menjadi bersemangat untuk melawan suku iblis karena mereka percaya kepada Chuyun. Sementara itu, di perbatasan, salah satu bawahan atau tangan kanan Liu Xiang memprovokasi para prajurit lainnya, yakni untuk menyerah saja karena Liu Xiang saja sudah meninggalkan mereka. Tidak lama muncul Chuyun dan lainnya di sana. Bawahan Liu Xiang itu terkejut mengapa Chuyun tidak meninggal di tangan Supreme Emperor Yingho. Chuyun mengetahui bahwa tangan kanan Liu Xiang ini adalah orang yang mengganggu ras manusia dengan menyebarkan berita untuk menghancurkan moral pasukan sebelum bertarung. Chuyun menekan prajurit itu dengan kekuatannya. Prajurit itu awalnya akan melarikan diri, tapi Chuyun berhasil menghabisinya dari kejauhan. 凭什么还要我们为这个扰乱军心？ Chuyun menegaskan kepada semua prajurit bahwa ia dan teman-teman tidak akan pernah menyerah untuk melawan ras iblis. Salah satu prajurit berkata, tidak ada komandan Liu Xiang. Bagaimana caranya mereka bisa bertarung? Nona Bing pun mengatakan bahwa ia akan mengangkat Chuyun sebagai komandan baru umat manusia, karena kekuatan Chuyun terlihat jelas oleh semua orang. Ditambah lagi, Chuyun adalah seorang marsekal agung. Mendengar hal itu, para prajurit pun bersemangat karena Chuyun sudah membuktikan dirinya bisa kembali hidup-hidup dari suku iblis. Dan mereka percaya kepada Chuyun akan membawa mereka untuk mengalahkan ras iblis. Semuanya pun menghormat dan menyambut Chuyun sebagai marsekal atau komandan yang baru. Para prajurit juga menghormat dan meminta untuk memimpin mereka mengalahkan ras iblis. Sementara itu, di kota, para warga terlihat banyak yang membawa tas perlengkapan atau perbekalan. Dikatakan oleh para warga bahwa mereka membawa makanan dan minuman ke garis depan untuk para prajurit. Salah satu warga wanita juga akan pergi untuk pulang dan mencari sesuatu untuk ia sumbangkan ke garis depan. Berpindah di tempat lainnya, alkemis yang sebelumnya ditolong oleh Chuyun, ia mengatakan ia tidak tidur selama berhari-hari karena perang garis depan akan segera pecah. Ia tidak tidur karena fokus menyempurnakan pil yang cukup banyak untuk para prajurit. 要看看有什么可以捐的。军部让前线士兵足够的丹药才行。休息一会儿吧。不行。 Di tempat lainnya ada seorang jenderal yang sedang menyuruh para anak muda untuk pergi saja dikarenakan tidak cocok masuk militer. Tapi dua pemuda dan satu gadis bilang bahwa umat manusia dalam bahaya. Mereka adalah umat manusia dan sudah sewajarnya melakukan sesuatu untuk melawan ras iblis. Dan juga tidak diam begitu saja. Namun tidak lama muncullah para kakek legend yang adalah pasukan penembak serigala. Salah satu kakek legend mengingatkan anak muda lebih baik pikirkan masa depan. Sedangkan mereka adalah kakek-kakek. Walaupun meninggal di medan perang itu sebuah kehormatan besar dalam hidup. Tiga kakek legend itu pun bersedia untuk melawan ras iblis. Kata jenderal, ras manusia memiliki seorang panglima besar yang tidak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Dan juga para prajurit yang mengorbankan nyawa mereka, dan itulah pasti akan mencapai kemenangan akhir. Kembali kepada Chuyun yang memakai pakaian komandannya, ia pun memberitahukan kepada semua prajurit untuk melindungi orang-orang di belakang. Untuk melindungi orang-orang di belakang, kita harus tidak takut perang, tidak takut bertarung. Jika ras iblis datang, maka kita harus berjuang sampai akhir. 士兵们。 战到底！逼他到底！我们不惧战。 Sementara itu di kota Nanbing, orang-orang membicarakan bahwa pasukan garis depan mereka akan melawan suku iblis. Dua manusia harimau itu membicarakan mereka mendengar bahwa ras iblis mempunyai lebih banyak pasukan daripada pasukan manusia. Mereka berdua menduga pertempuran ini tampaknya akan membawa bencana. Di sisi lainnya, Yafu Yaxin sedang berbicara. Mereka yakin dengan Chuyun memimpin pasukan pasti bisa mengalahkan ras iblis. Tapi salah satu dari mereka meragukan karena suku iblis punya kaisar kunang-kunang dan juga kaisar kekacauan. Pastinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Mereka berdua juga melihat keadaan Nona Landroh yang belum sadar. Kembali ke tempat alkemis, mereka sedang menyempurnakan pil yang sangat banyak. Sementara itu di garis depan, Bufan mengecek dengan intuisinya dan memberitahukan kepada teman-teman Chuyun bahwa ras iblis mungkin akan mengirimkan puluhan juta tentara untuk menyerang.
Teman-teman Chuyun mengetahui itu 1000 kali lebih banyak daripada tentara manusia mereka. Ditambah lagi, kata Guman, Chuyun belum kelihatan selama 3 hari terakhir ini. Nona Yeling juga khawatir ras iblis akan berpelang melawan mereka dalam pertarungan hidup dan mati. Chuyun muncul di sana dan memberitahukan bahwa kita telah memulihkan banyak wilayah yang hilang sepanjang perjalanan. Ia mempertanyakan apakah teman-temannya masih takut dengan pertempuran terakhir ini. Yozai menanyakan ada perbedaan tentara yang sangat banyak di antara klan iblis dan manusia. Tapi kata Chuyun jangan khawatir karena ia punya rencananya sendiri. Tidak lama suku iblis datang. Salah satu suku iblis yang adalah manusia binatang bilang bahwa jika Chuyun cukup pintar harusnya bisa bergabung dengan suku iblis. Tapi Yoyo langsung saja menyerang manusia binatang itu yang banyak bicara. 走到了这里，一个机会，一命。Setelah hal tersebut, Chuyun memberitahukan kepada teman-temannya, Nona Bing, Bufan, Guman yang berada di penyerangan sayap kiri, sedangkan Nona Yeling, Yoyo, dan Nona Hua menyerang di sayap kanan. Sedangkan untuk Yozai, ia akan memimpin pasukan sendirian dalam penyergapan di luar hutan. Yozai memprotes mengapa Chuyun memindahkannya ke daerah belakang. Apakah Chuyun berpikir ia tidak bisa bertarung? Tapi Chuyun bilang pastinya Yozai akan sangat berguna nantinya. Percaya saja kepada Lord Chuyun. Kemudian Chuyun naik ke atas. Teman-teman Chuyun meragukan apakah rencana dari bos mereka untuk mengalahkan ras iblis. Apalagi tentara ras iblis yang begitu banyak. Tapi Nona Bing yakin bahwa Chuyun pasti punya rencananya sendiri. Sementara itu Chuyun sudah menyiapkan sebuah formasi. Ia mengatakan sudah sepantasnya hari ini untuk menagih hutang darah yang telah ditanggung ras iblis selama ratusan tahun. Terlihat para ras iblis akan mulai untuk menyerang. Teman-teman Chuyun juga sudah bersiap untuk menyerang. 楚大哥一定有他的安排。 今日天色正好。 Para prajurit meniupkan trompetnya pertanda bahwa pertempuran akan dimulai. Hingga akhirnya pertempuran pun menjadi pecah di antara suku iblis dan juga ras manusia. Namun di tengah pertempuran salah satu prajurit mengatakan kepada Yoyo bahwa mereka kalah jumlah dengan ras iblis. Tapi kata Yoyo, tenang saja, ikuti aturan yang diterapkan oleh Chuyun. Sementara para iblis yang unggul dalam segi jumlah, mereka nampaknya akan menghabisi para manusia ini. Mereka pun akan menyerang dari kedua sayap. Pasukan iblis itu punya rencana untuk mengepung teman-teman Chuyun. 一众我法，纵行阵列。放心，给我杀！看这群不知死活！ Teman-teman Chuyun mengetahui bahwa mereka kalah jumlah. Ditambah lagi ras iblis itu mencoba untuk mengepung dan juga memecah belah pasukan manusia. Meski begitu, kata Guman, mereka tidak akan gentar. Mereka pun menyerang ras iblis tersebut. Kembali ke Chuyun yang memerintahkan Guman untuk menembus ras iblis ke daerah timur laut, Nona Bing ke daerah arah selatan. Guman yang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengepung jenderal iblis. Di sisi lainnya diperlihatkanlah manusia serigala mengepung pasukan manusia. Manusia serigala bilang bahwa seluruh pasukan manusia telah dikepung dan akan dihabisi oleh mereka. Tapi saat itu Nona Bing langsung muncul untuk menyelamatkan pasukan manusia. Nona Bing nampaknya mengetahui pembentukan pasukan iblis ini tampaknya sedikit familiar. 妖将遵命，遵命。向东北方突围，败局已定。你们人族还能反？妖族军队的阵型，不可能！ Lalu kemudian tiba-tiba saja manusia serigala menghilang oleh suatu kekuatan yang muncul dari bawah tanah. Yang mungkin itu adalah dari Lord Chuyun. Chuyun memanggil Nona Yeling. Nona Yeling melaporkan bahwa pasukan iblis tampaknya telah mengepung pasukan manusia. Tapi sebaliknya ia dibagi ke dalam bentuk formasi Taiyin oleh tentara kita. Kata Chuyun, Nona Yeling tahu apa yang harus dilakukan oleh Nona Yeling. Nona Yeling langsung mengeluarkan kekuatannya dan membuat para pasukan iblis itu menjadi lenyap oleh kekuatan. Sedangkan para prajurit yang terluka parah berhasil pulih kembali oleh kekuatan itu. Guman menyadari bahwa Chuyun telah menerapkan formasi penyembuhan yang dibantu oleh Nona Yeling. 知道该怎么做了吧？世上的伤。 反过来把妖族军队逼成。 Muncullah Bufan di sana dan yang lainnya yang memberitahukan kepada Guman
bahwa Chuyun sengaja membuat pasukan iblis membentuk formasi pengepungan agar Chuyun dengan mudah bisa menyerang dengan satu gerakan. Bahkan bos Chuyun juga menggunakan prajurit iblis sebagai bahan pengorbanan untuk memulai formasi. Teman-teman Chuyun mengetahui pastinya Chuyun telah membuat rencananya bagus. Di sisi lainnya, klan iblis kambing ingin menyerang formasi Chuyun, tapi Chuyun dengan mudah menghalau serangan mereka. Yozai memuji rencana Road Chuyun yang juga menyiapkan rencana untuk menghalau pasukan cadangan dari ras iblis. Akhirnya Yozai yang ada di dalam hutan maju bersama pasukan untuk menyerang ras iblis. Ras iblis yang adalah manusia serigala mengancam pasukan manusia. Tunggu, karena kaisar suku iblis akan muncul untuk membalaskan dendam. Terlihat pasukan iblis pun lenyap dan habis daerah sana. Para prajurit percaya kepada Chuyun sebagai komandan baru umat manusia. Di tempat lainnya, Kaisar Kekacauan dan Kaisar Kunang-Kunang yang adalah manusia rusak. Mereka berdua nampaknya sedang memantau. Kaisar Kekacauan bilang bahwa para manusia ini berpikir bahwa mereka sudah menang. Padahal mungkin ini baru saja permulaan. Sementara itu kembali ke pertempuran, terlihat pasukan manusia berhasil meruntuhkan pasukan klan iblis. Nona Yeling mengatakan kepada Chuyun, ia tidak menyangka pasukan iblis sangat runtuh dengan sangat mudah. Tapi kata Chuyun, pertempuran belum berakhir. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh klan iblis berikutnya. Benar saja, tiba-tiba ada kabut yang menyelimuti di daerah pertempuran. Lalu diperlihatkanlah para manusia rusa sedang melakukan formasi. Diperlihatkanlah para manusia rusa sedang melakukan formasi. Dikatakan oleh salah satu manusia rusa yang memegang pagoda, ia bilang, apakah Chuyun mengira bahwa bisa mengalahkan pasukan iblisnya dengan beberapa trik? Kemudian formasi yang dipasang oleh Chuyun sebelumnya gagal dan dikalahkan oleh formasi dari manusia rusa tersebut. Formasi dari manusia rusa membuat pasukan klan iblis menjadi lebih kuat. Kemudian Chuyun bilang, ini menarik. Ia pun mengatakan kepada manusia rusa yang adalah Kaisar Kunang-Kunang. Ia mengetahui bahwa Kaisar Kunang-Kunang mengumpulkan kekuatan beberapa kaisar iblis dengan bersama-sama, menciptakan pagoda yang indah tersebut. Dan sekarang kaisar-kaisar itu sudah ia habisi satu persatu. Kata manusia rusa, kekuatan pagoda ini sudah cukup untuk berurusan dengan Chuyun. Chuyun pun mencoba untuk menghancurkan pagoda itu, namun tidak mempan. Karena kata manusia rusa, dengan kekuatan Chuyun tidak akan bisa menghancurkan pagoda Linglong ini. Sementara kembali ke rumahnya dua nona yang sedang melihat keadaan Nona Landro yang belum sadarkan diri. Nona Landro sendiri justru masuk ke dalam mimpinya. Ia ada dalam sebuah gua. Di dalam gua itu ada yang mengatakan bahwa Nona Landro sudah menyerap kekuatan kaisar bela diri. Namun tubuhnya tidak sanggup untuk menahan kekuatan itu, yang menyebabkan Nona Landro tidak bisa keluar dari sini. Daripada itulah salah Nona Landro yang membuat jiwa Nona Landro terjebak di sini. Kata Nona Landro, ia tidak bisa terjebak di sini karena Chuyun masih membutuhkan dirinya. Kata suara itu, Nona Landro tidak bisa melindungi keluarganya. Bagaimana bisa ingin membantu Chuyun? Ia mengatakan, selama kekuatan teratai biru masih ada dalam diri Nona Landro, tidak akan bisa menjalani kehidupan. Ternyata itu adalah suara dari Kaisar Laba-Laba Kou. Ia pun menyerang Nona Landro. Ia menegaskan, apakah lupa bahwa Nona Landro dan Chuyun telah menyelesaikan masalah di kehidupan sebelumnya. Setelah itu diperlihatkanlah ternyata Nona Landro ini merupakan Nona Lan yang diselamatkan oleh Chuyun. Kaisar Laba-Laba mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya Nona Lan mengorbankan separuh jiwanya untuk Chuyun, dan sekarang Nona Lan ingin menyelamatkan Chuyun. Itu merupakan sebuah harapan yang besar. Ditambah lagi sekarang Nona Lan sudah mencapai kultivasi alam kaisar bela diri. Kaisar Laba-Laba berniat untuk menyegel kekuatan Nona Lan agar Nona Lan tidak bisa menyelamatkan Chuyun.
Diperlihatkanlah sebelumnya Nona Lan mengatakan kepada Chuyun sebelumnya di puncak King Tian ia tidak menyesal telah menyelamatkan Chuyun. Dan kali ini ia tidak akan menyesal juga telah menyelamatkan Chuyun. Kembali kepada Nona Lan, ia pun mencekik Kaisar Laba-Laba. Dan ia tetap akan menjadi bintang bencana jika itu untuk Chuyun. Karena ia tahu di masa lalu kota ini sangatlah makmur. Di saat waktu kecil ia juga diselamatkan oleh Chuyun. Hingga akhirnya dengan kekuatan teratai milik Nona Lan, ia pun berhasil menghabisi Kaisar Laba-Laba yang ada dalam jiwanya. Yang hal itu membuat dirinya terbangun. 这时例如掌控你身体里的如何？难道为了助自己的力量，享受？齐天风，什么关系？没错，星云。 要将挡在同伴路上的一。 Setelah hal tersebut, Nona Lan datang ke pertempuran, kemudian menggunakan kekuatan teratainya untuk menyerap kekuatan dari pasukan iblis, lalu memberikan kekuatan itu kepada Chuyun. Manusia rusa menyerang kepada Chuyun dengan kekuatan pagoda Qinglong, tapi itu tidak mempan. Ia pun terkejut bagaimana kekuatan pagoda Qinglong tidak mempan kepada Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun gunakan kekuatan tebasan Phoenix dan berhasil menghabisi Kaisar Rusa tersebut. Dan juga berhasil mendapatkan pagoda Qinglong. Sementara pasukan iblis yang berlarian karena kaisar mereka telah kalah, mereka pun dikejar dan akan diserang oleh teman-temannya Chuyun. Namun tiba-tiba saja pagoda Qinglong direbut oleh Kaisar Yingho. Kaisar Yingho meremehkan Chuyun dan lainnya karena selama ia memegang pagoda Qinglong, hanya masalah waktu sebelum klan iblis bisa menghancurkan klan manusia. Kaisar Yingho menggunakan kekuatan pagoda itu untuk membuat pasukan iblis semakin kuat. Setelah hal itu, Chuyun berdiskusi dengan Nona Lan dan juga Nona Bing. Nona Bing mengatakan bahwa akan sulit untuk menghentikan Kaisar Yingho dengan kekuatan pagoda Qinglong. Apalagi Nona Lan juga tidak bisa bertarung dengan kekuatan teratai biru terus. Hal itu dibenarkan oleh Chuyun. Ia pun menyerahkan pertempuran sementara kepada Nona Bing dan juga Nona Lan. Sedangkan ia akan mengurus masalah pagoda Qinglong ini. Sementara itu di sebuah hutan, pasukan iblis sedang membawa harta karun yang diselamatkan yang dipimpin oleh manusia kambing. Manusia kambing mengatakan bahwa garis depan sangatlah berbahaya. Apalagi Kaisar Abu juga sudah meninggoy oleh Chuyun. Kemudian manusia kambing itu dan kereta kudanya sampai di pertempuran. Dan kereta kuda itu pun akan diperiksa. Manusia kambing bilang ia di sini untuk menyumbangkan kristal untuk mempertahankan kekuatan menara Qinglong. Tapi manusia serigala bilang untuk mencegah mata-mata dari ras manusia, setiap kereta kuda harus diperiksa. Manusia kambing mempersilahkannya untuk memeriksanya tapi pelan-pelan. Tapi ketika ia akan memeriksanya sendiri, manusia kambing terkejut ternyata ada Chuyun yang adalah kenalan lamanya yang waktu itu Chuyun memberikan segel kepada manusia kambing. Karena waktu itu Chuyun bersama Kuan Yu akan mendaftar militer di klan iblis. Kemudian manusia kambing itu pun memberikan sogokan kepada penjaga manusia serigala untuk membiarkan lewat. Tapi manusia serigala itu ketahuan oleh manusia tikus. Ternyata manusia tikus itu adalah orang yang waktu itu mencuri gudang harta karun bersama Chuyun. Manusia tikus itu pun akan memeriksa harta karun yang akan diberikan oleh manusia kambing kepada pimpinan klan iblis. Karena manusia tikus takut harta karun yang diberikan berkualitas rendah. Manusia tikus masuk ke dalam kereta kuda dan ia akan membuka salah satu peti harta karun yang isinya adalah pedang. Chuyun pun langsung muncul dan menodongkan pedangnya kepada manusia tikus.
yang pastinya sudah mengenal dirinya. Dan manusia tikus juga mengetahui tentang kekuatannya. Chuyun meminta agar manusia tikus tutup mulut, kalau tidak ia akan menghabisi manusia tikus. Hingga akhirnya manusia tikus itu pun tutup mulut dan menyuruh kereta kuda untuk masuk. Setelah masuk, Chuyun keluar dari kereta kuda. Ia pun mengetahui menghancurkan pagoda Qinglong pastinya akan menimbulkan kekacauan yang besar. Jadi ia harus menyingkirkan prajurit iblis terlebih dahulu. Chuyun dengan kekuatan pedang terbangnya, ia pun menghabisi beberapa prajurit di sana. Hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam formasi inti dari pagoda Qinglong yang dijaga oleh beberapa prajurit iblis. Ternyata di tengah-tengah formasi menara Qinglong ada Bailey Baitian yang sedang menjaga. Baitian tidak menyangka bahwa pimpinan manusia akan datang ke sini secara langsung. Chuyun terkejut ternyata ada Baitian di sini. Bailey Baitian tampaknya akan menghabisi Chuyun. Ia membuat formasi penghalang agar Chuyun tidak bisa keluar dari sini. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Benturan kekuatan hebat tersebut menimbulkan kekuatan yang menembus ke langit. Para klan iblis mengetahui bahwa itu adalah kekuatan dari panglima tertinggi mereka yang adalah Bailey Baitian. Kembali ke pertempuran Chuyun dan Bailey Baitian. Baitian mengatakan bahwa ia yang memegang kendali saat ini. Namun Chuyun tidak gentar untuk melawan Bailey Baitian di dalam formasi yang dikendalikan oleh Baitian sendiri. Manusia rusa mengatakan bahwa sebentar lagi bala bantuan akan tiba dan Chuyun tidak akan bisa melarikan diri. Walaupun Chuyun memiliki sayap untuk terbang. Ditegaskan oleh Chuyun, yang pertama ia tidak akan melarikan diri, yang kedua Baitian tidak akan memiliki bala bantuan. Dikarenakan sebelumnya Chuyun sudah menghabisi beberapa prajurit iblis. Sementara di klan iblis sendiri, dua prajurit iblis terkejut melihat para teman-temannya sudah meninggal dihabisi oleh pedang terbang milik Chuyun. Kembali kepada Baitian, ia pun tidak menyangka ternyata ia meremehkan Chuyun sebelumnya. Daripada itu ia sendirilah yang akan menghabisi Chuyun. Baitian mulai menggunakan kekuatan pedang petirnya untuk menyerang kepada Chuyun, tapi Chuyun dengan mudahnya menghindari. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua, dan Baitian sendiri percaya diri bahwa ia bisa menghabisi Chuyun. Terlihat Baitian menggunakan avatar dirinya yang sangat besar untuk menyerang kepada Chuyun. Chuyun juga sudah bersiap dengan serangan api mataharinya. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Namun ternyata benturan kekuatan itu malah membuat Chuyun berhasil meminjam kekuatan dari Baitian. Yang tampaknya benturan kekuatan tersebut juga berhasil menghancurkan formasi menara Qinglong. Kaisar Qinglong yang memegang menara Qinglong menjadi kesakitan karena ia terkena serangan balik dari menara yang dipegangnya karena formasi utama sudah dihancurkan oleh Chuyun. Ia pun menjadi terkejut hanya karena seorang Chuyun bisa menghancurkan seluruh formasi menara Qinglong. Supreme Emperor Yingho dikepung oleh para guru besar seperti Dongfang dan juga yang lainnya. Ia juga menyuruh para klan iblis untuk menyuruh Kaisar Kekacauan untuk menghabisi Chuyun. Terlihat Supreme Emperor Yingho tidak gentar melawan para guru besar yang mengepungnya. Ia akan menunjukkan kekuatan hukum yang sangat kuat. Dongfang dan para guru besar lainnya mengeluarkan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Supreme Emperor Yingho. Sementara itu di hutan prajurit iblis,
Sementara itu di hutan, prajurit iblis melapor kepada Kaisar Kekacauan yang sedang bersantai ngopi bahwa Chuyun menyelinap ke formasi dan menghancurkan formasi Linglong. Awalnya Kaisar Kekacauan mengatakan bahwa ia sedang terluka parah, tapi setelah ia mendengar bahwa Kaisar Ringo juga terluka parah dan menghilang, akhirnya ia pun berangkat ke tempat yang di sana ada Chuyun. Kembali ke medan pertempuran, nampaknya para guru besar seperti Dongfang dan lainnya berhasil menyudutkan Kaisar Yingho yang entah kemana setelah diserang. Lalu muncullah suara dari Kaisar Kekacauan yang akan mengambil alih pimpinan perang. Disebabkan Kaisar Kunang-Kunang juga sudah dipukul mundur. Nampaknya para suku iblis mundur sesuai perintah Kaisar Kekacauan. Dikatakan oleh para guru besar selanjutnya diserahkan kepada Marsekal Agung yang adalah Chuyun. 火地很伤重，杨军撤退。终于要变天了。 Di sisi lainnya berpindah kepada Chuyun yang mendapat berita dari teman-temannya bahwa pasukan iblis telah mundur. Teman-teman Chuyun bersemangat untuk mengejar suku iblis karena ini momentum yang harus mereka dapatkan. Terlihat Xingtian dan Putri Chu juga ingin ikut untuk mengejar klan iblis untuk mengalahkan mereka. Akhirnya Chuyun menyuruh teman-temannya untuk mengejar klan iblis dan menyuruh agar Xingtian dan Putri Chu untuk menahan pasukan klan iblis, yaitu yang ada di garis depan pertempuran. 我也要带兵上阵。是，妖族军心。是，单脚猫的功夫，战场上本公主的决定。方能抵抗。是。 Setelah hal itu, di garis depan Xingtian dan yang lainnya pun melawan suku iblis dengan kekuatan mereka. Xingtian dan Putri Chu bekerja sama untuk mengalahkan klan iblis kocok. Xingtian dan Putri Chu bekerja sama untuk mengalahkan klan iblis tersebut. Mereka berdua tampaknya bersaing untuk mengalahkan lebih banyak prajurit iblis untuk mendapatkan perhatian dari Chuyun. Sementara itu, Chuyun memberitahu teman-temannya untuk memiliki tugasnya masing-masing dalam pertempuran. Teman-teman Chuyun langsung maju untuk melawan para iblis yang berdatangan kepada mereka. Chuyun dan yang lainnya langsung menjalani pertarungan. Nona Hua juga melawan para iblis monster yang berdatangan kepada mereka. 也能解决。瘸子做多情。行事。是。不凡侦测敌情。明凤凰斩。 Diperlihatkanlah Chuyun di atas menyerang dengan serangan pionisnya menyerang kepada 300.000 prajurit iblis yang ada di bawah. Setelah hal tersebut di hutan ada prajurit iblis yang berbentuk gulali. Kemudian Yaozai dan Guman menyerang prajurit iblis tersebut. Di belakangnya ada Chuyun yang memberitahukan bahwa tentara iblis berjumlah jutaan telah dihabisi. Chuyun menyuruh teman-temannya untuk melanjutkan pertempuran masuk ke dalam gunung. Hingga akhirnya mereka tiba di Gunung Monster. Ternyata di atas gunung tersebut ada Kaisar Kekacauan yang sedang menunggu. 万妖山。 万妖山的固若金汤。 Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan formasi gunung 10.000 iblisnya yang dikenal tidak tertembus ini. Kaisar Kekacauan juga membawa para anak buahnya untuk menyerang dan mempertahankan formasi gunung. Mereka disuruh untuk mendukung, sementara Kaisar Kekacauan akan menunggu momentum. Terlihat Yaozai mencoba untuk menembus formasi gunung dengan serangan babiknya, tapi itu tidaklah mempan. 最喜欢坐收渔翁或那家伙的老部下。时日无多，说不定。 Tentu saja, kata Chuyun, bahwa membakar bukanlah pilihan yang bagus. Guman mencoba untuk menyerang formasi gunung dengan pedangnya, tapi memang tidak mempan juga. Kata Nona Bing bahwa formasi ini sesuai dengan reputasinya kokoh seperti batu. Bufan melaporkan kepada Chuyun bahwa memang formasi gunung ini meliputi seluruh gunung Wanyao, dan nampaknya memang harus mendobraknya. Chuyun melihat formasi ini dan tampaknya formasi ini ketika diserang akan menyerap kekuatan orang tersebut. Nona Yeling juga mencoba untuk menyerang dengan kekuatannya, tapi memang juga tidak mempan. Hingga akhirnya Chuyun mengatakan kepada teman-temannya, cara satu-satunya adalah mendobrak dari dalam. Ia pun mengeluarkan kekuatan akar berambatnya dibantu oleh Nona Yeling untuk menghancurkan formasi dari dalam.
Serangan itu berhasil menghancurkan formasi gunung tersebut. Berpindah kepada Kaisar Kekacauan yang mengatakan kepada Baili Baitian bahwa ternyata memang benar Chuyun itu sulit untuk dihadapi. Ditambah lagi sekarang ia sedang terluka parah dan ia sudah berusaha semampu yang ia bisa. Karena jika waktu itu Baitian tidak menolak bertarung, maka mungkin Kaisar Yingho tidak akan terluka parah dan menghilang seperti ini. Terlebih lagi wilayah suku iblis kata Kaisar Kekacauan satu persatu menghilang. Baitian memberitahu bahwa ia meminta untuk memimpin pasukan menuju pertempuran. Kaisar Kekacauan mempersilahkan hal itu dan mengingatkan jangan biarkan ayah atau Kaisar Yingho kecewa kepada Baitian. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang diberitahu oleh teman-temannya. Bahwa taktik dari Chuyun mereka bisa menang dengan mudah di wilayah klan iblis. Karena selama Chuyun yang memimpin, maka ras iblis pasti akan dikalahkan. Mereka juga bilang kalau tidak ada Chuyun, mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan melawan suku iblis. Namun kata Chuyun ia tidak puas dengan hal ini karena ia ingin seluruh ras iblis dikalahkan. Bukan hanya satu atau dua tempat saja. Dikarenakan ras iblis tidak akan tunduk sepenuhnya kepada ras manusia sebelum seluruh tempat ras iblis dikalahkan. Hal itu dibenarkan oleh teman-teman Chuyun bahwa jika tidak diakhiri maka ras iblis akan menjadi ancaman umat manusia lagi. Tidak lama prajurit melapor kepada Chuyun bahwa panglima suku iblis yang adalah Baili Baitian sudah menunggu di lembah pemburuan jiwa. Bu Fan mengingatkan lebih aman Chuyun untuk mengambil jalan memutar ke Gunung Wanyao. Tapi Chuyun tetap tidak akan mengambil jalan memutar karena Baili Baitian adalah kunci untuk mengalahkan seluruh ras iblis. Berpindah di lembah pemburuan jiwa, di sana Baitian sudah menunggu bersama manusia tikus dan juga yang lainnya. Baitian juga menawarkan minuman araknya kepada manusia tikus. Tapi manusia tikus nampaknya tidak mau. Manusia tikus bilang bahwa ia punya rencana yang sempurna untuk menghadapi Chuyun dan teman-teman. Ia menceritakan rencana pertamanya yaitu menyerang pasukan Chuyun dengan formasi yang menyerang. Formasi itu akan mengeluarkan air untuk menghantam Chuyun dan teman-teman. Yang hal itu akan membuat Chuyun dan teman-teman tenggelam ke dasar air dan terkuras kekuatan spiritualnya. Namun ditantang oleh manusia serigala bahwa manusia juga bisa menggunakan kekuatan untuk terbang. Manusia tikus berpikir ulang. Ia punya rencana kedua, yaitu ketika Chuyun dan teman-teman terbang, bisa menyiapkan serangan racun di atas, agar Chuyun dan teman-temannya tenggelam lagi ke dalam air. Namun ditantang lagi oleh manusia serigala, bahwa manusia juga bisa menghilangkan racun hanya dengan sedikit kekuatan. Manusia tikus bilang bahwa ini dua rencananya adalah rencana yang sangat bagus. Lalu ternyata ada Chuyun di atas yang menanyakan bagaimana dengan rencana ketiga. Manusia tikus terkejut ternyata Chuyun sudah di atas bersama teman-teman. Mereka berdua, Chuyun dan Baitian mengatakan lama tidak bertemu, tapi kata Baitian, ia ditakdirkan tidak punya teman, tapi memang mereka berdua ditakdirkan untuk menjadi musuh. Pertarungan hari ini entah siapa, Chuyun atau dirinya yang meninggoy. 别冲动，我老大算无一策。百里霸天，不是你死，就是朋友之一。 Chuyun memberitahukan bahwa mereka berdua sudah bertarung berkali-kali dan Baitian tidak pernah menang melawannya. Chuyun menyarankan agar Baili Baitian menyerah saja. Dengan begitu, maka ia tidak akan mempermalukan Baitian. Tapi Baitian menolak hal itu karena bagaimana ia bisa menyerah dengan statusnya sebagai panglima ras iblis. Hingga akhirnya pertarungan antara Chuyun dan Baitian pun dimulai. Baitian menyiapkan pedang guntur untuk menyerang kepada Chuyun. Chuyun juga menyiapkan serangan 13 pedang surganya. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. 我生于妖族，义父是对的，诸天师祖
力霸天绝对赢不了。 Pertarungan mereka berdua pun terus saja berlanjut. Sementara itu manusia tikus yang tidak percaya bahwa Bai Tian tidak akan menang, ia pun akan melarikan diri saja. Tapi dicegah oleh dua temannya dari suku iblis. Kembali kepada Bai Tian yang mengeluarkan kekuatan guntur yang sangat besar dan mengeluarkan elang petir. Sementara Cuyun juga menyiapkan kekuatan pionis untuk menyerang. Dua benturan kekuatan itu pun terjadi sangat hebat. Namun tiba-tiba saja Bai Tian mengeluarkan racun dari mulutnya yang ternyata dalam arak yang ia minum sebelumnya diracuni oleh manusia tikus. Manusia tikus dan dua temannya pun langsung saja melarikan diri. Sementara Bai Tian terkapar tidak berdaya, ia pun mengaku kalah kepada Cuyun. Nona Bing menyarankan kepada Cuyun untuk membawa Beli Bai Tian diinterogasi. Tapi Cuyun menolak hal itu karena ia ingin berbicara dengan Bai Tian secara serius. Teman-teman Cuyun menghargai itu dan mereka pun langsung pergi saja. Cuyun tiduran di situ bersama Bai Tian. Ia menegaskan jika memang Bai Tian ingin, mereka berdua tetap akan berteman walaupun Bai Tian tetap bersikukuh bahwa ia adalah dari ras iblis dan seorang panglima. Kata Bai Tian, ia lebih baik meninggoy di tangan Cuyun daripada ia harus meninggoy di tangan ras iblisnya sendiri. Terlihat Cuyun akan menghabisi Bai Tian karena Bai Tian lebih baik meninggoy dengan kehormatan daripada harus berkhianat. Setelah hal itu, Cuyun menghabisi Bai Tian atau tidak itu belum pasti. Sementara itu berpindah kepada manusia tikus yang melapor kepada Kaisar Kekacauan bahwa ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan ia anggap Bai Tian telah dihabisi oleh Cuyun. Manusia tikus mengatakan ia menjalankan tugas ini sangatlah takut karena ia hampir kehilangan nyawanya. Kaisar Kekacauan memberikan imbalan kepada manusia tikus karena menjalankan rencana dengan baik, yakni dengan meracuni Beli Bai Tian dan dianggap telah dihabisi oleh Cuyun. Ternyata Kaisar Kekacauan merencanakan hal ini dan menunggu Kaisar Kunang-Kunang benar-benar meninggoy. Ia berniat untuk mengendalikan seluruh suku iblis. Dengan begitu, maka ia akan leluasa mengendalikan seluruh suku iblis. Setelah hal itu, terlihat Yoyo mengatakan kepada Beli Bai Tian bahwa dunia sedang bergejolak. Dan ini caranya mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ia bertanya kepada Bai Tian sebenarnya apa yang diinginkan oleh Beli Bai Tian. Terlihat Yoyo sudah kelelahan menginterogasi Bai Tian namun tidak ada jawaban dari Bai Tian. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa sekarang Bai Tian sedang terluka cukup serius. Tapi jelas kekuatan Beli Bai Tian masih seorang panglima jenderal iblis. Nona Bing pun akan mencari informasi di manakah keberadaan Kaisar Iblis dari Bai Tian. Yozai juga berkata bahwa tidak mudah untuk mencari informasi dari Bai Tian. Dikarenakan Bai Tian itu orangnya tidak memiliki keinginan untuk hal yang biasa. Meski begitu, ia mengetahui bahwa Bai Tian pastinya punya keinginan sesuatu. Yozai punya rencana untuk membuat Bai Tian selama 10 hari menjadi kelaparan. Setelah itu bisa membawa Bai Tian ke sebuah pesta makan. Dan satu makanan itu seharga satu informasi. Namun kata Cuyun sekarang adalah saat kritis perang besar. Dan pastinya mereka tidak bisa menunda selama itu. Hingga akhirnya Cuyun yang akan mengambil alih dan mencari informasi dari Bai Tian. Lalu kemudian Cuyun pun datang kepada Bai Tian dengan membawa satu kendi air arak. Dikarenakan sebelumnya Bai Tian juga memberikannya minuman arak. Minuman ini disebut minuman anggur yang enak dikhususkan untuk Bai Tian. Bai Tian juga tidak peduli walaupun minuman ini diracun karena sebuah kebanggaan baginya jika bisa meninggoy di tangan Cuyun. Cuyun pun menegaskan harusnya Bai Tian hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kata Bai Tian, Cuyun tidak mengerti bahwa jika bukan karena ayahnya yang adalah Kaisar Yingho. Dikatakan oleh Bai Tian bahwa jika bukan karena ayahnya yang menyelamatkannya dari Black Abyss,
Bagaimana bisa ia bisa hidup sampai saat ini? Tidak lama ada yang memanggil Chuyun di luar. Ternyata itu adalah Nona Hua. Ia melaporkan kepada Chuyun bahwa sekarang ras iblis dalam kekalahan yang konstan. Beberapa kaisar iblis meninggoy karena luka serius selama peperangan. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memperluas keuntungan? Juga menjatuhkan ras iblis dalam satu kali gerakan. Nona Hua melaporkan bahwa di garis depan, kaisar kunang-kunang itu telah terluka parah oleh kaisar Chaos yang adalah kaisar kekacauan. Setelah hal itu, diperlihatkanlah Bai Tian yang ada di dalam tenda. Ia pun melihat sebuah giok dan mendengar percakapan sebelumnya. Nona Hua yang melaporkan kepada Chuyun bahwa beberapa kaisar iblis terluka parah yang disebabkan oleh kaisar kekacauan. Tidak lama ada prajurit yang masuk ke dalam tenda untuk mengantarkan makanan kepada Bai Tian. Bai Tian pun langsung saja menyandra prajurit tersebut untuk tawar-menawar. Ia pun ingin suatu permintaan. Jika tidak dikabulkan, maka ia akan menghabisi prajurit itu. Ternyata Bai Tian menyuruh prajurit itu untuk mengikuti apa keinginan dan rencananya. Lalu kemudian prajurit itu pun keluar dari tenda dan berpura-pura tersandung batu, dan ia pun nampaknya akan melaporkan kepada Yozai. Tidak lama Yozai dan prajurit itu pun masuk ke dalam tenda. Setelah di dalam, Bai Tian mengatakan bahwa makanan yang dibawakan ternyata sangat tidak enak. Jelas hal itu membuat Yozai menjadi marah karena menghina masakannya yang sebenarnya sangat enak. Hingga akhirnya Yozai menyuruh dua prajurit untuk memakan makanan yang sebenarnya disediakan untuk Bai Tian. Yozai ingin dua prajurit itu memakannya untuk menguji apakah benar masakannya tidak enak. Prajurit itu pun memakan ayam goreng yang sudah disediakan dan mereka pun merasakan bahwa ayam goreng ini sangatlah enak. Mendengar hal itu, Yozai mengatakan kepada Bai Tian bahwa memang ada yang salah dari lidahnya Bai Tian, karena sebenarnya makanannya sangat enak. Bai Tian pun menantang kepada Yozai untuk memakan makanannya sendiri. Hingga akhirnya Yozai makan ayam goreng buatannya sendiri, tapi setelah ia memakannya, ia pun langsung jatuh terkapar. Ternyata ini semua rencananya dari Bai Tian yang bekerja sama dengan prajurit itu untuk membuat Yozai terkapar. Prajurit itu pun mengambil kunci yang ada pada Yozai, kemudian membebaskan Bai Tian dari rantai yang mengikatnya. Kemudian Bai Tian pun pergi sembari melemparkan surat kepada prajurit itu. Prajurit pun terkejut dan akan melaporkan surat tersebut yang ditinggalkan oleh Bai Tian. Terlihat Bai Tian pun melarikan diri ke pedalaman hutan, dikejar oleh para prajurit yang sudah diperintahkan oleh Chuyun. Chuyun memerintahkan para prajurit itu agar tidak membiarkan Bai Tian kembali ke suku iblis. Para prajurit pun berpencar untuk mencari keberadaan Bai Tian, yang padahal Bai Tian ada di sana yang bergerak dengan sangat cepat. Sementara itu, Bai Tian masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata di situ ada Kaisar Yingho. Bai Tian terkejut, ternyata ayahnya baik-baik saja. Karena kata Bai Tian, ia jelas mendengar dari ras manusia bahwa Kaisar Yingho terluka parah dan dikurung oleh Kaisar Kekacauan. Tidak lama Bai Tian pun dikejutkan dengan dobrakan dari Yozai. Ternyata Yozai membawa Chuyun dan teman-teman ke sini. Dan ternyata ini adalah rencana dari Chuyun yang sengaja membiarkan Bai Tian melarikan diri. Bai Tian tidak percaya ia ditemukan, padahal ia sudah meninggalkan prajurit itu jauh di belakangnya. Lantas ia pun mengingat sebelumnya ketika Chuyun memberikan minuman anggur kepadanya. Ternyata Chuyun meninggalkan jejak di saat itu kepada Bai Tian. Terlihat Kaisar Yingho bangun dari meditasinya dan nampaknya akan melawan Chuyun dan teman-teman. 专门替你流汗，我明明把那些追兵了，你才能得到这，那叫做萤火。
Teman-teman Chuyun tidak menyangka pada Kaisar Yingho sedang terluka parah, tapi ternyata masih cukup baik keadaannya. Namun kata Chuyun kepada Kaisar Yingho bahwa sekarang Kaisar tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan dirinya. Benar saja Kaisar Yingho memuntahkan seteguk darah karena memang ia sedang terluka. Yozai memuji bos Chuyun karena bisa mengamati keadaan Kaisar Yingho yang memang sedang terluka parah. Sementara Baitian mengetahui bahwa gurunya ini kehilangan kekuatan bintang sampai ke titik terendah. Kata Kaisar Yingho, jika Baitian terus di sini, maka Baitian akan melihat pemandangan yang buruk. Nampaknya ia menyuruh Baitian untuk pergi dari sini, tapi Baitian menolak untuk meninggalkan gurunya. Yozai merespon bahwa Baitian bodoh. 你留在这里也只会……师尊的星辰之，你还不快走！我不会。